Oke, Bill, di sini Iya. mau jelasin dulu Creative Brief. Creative Brief ini panjangan dari client brief yang udah diberikan waktu itu. Bila udah sempat ngasih sedikit penjelasan mengenai produk sama sedikit deskripsi dari usahanya ya, Bill ya. Nah, ini di sini kita udah rangkum beberapa gitu. Iya. Jadi bisa belajar. Bila ID merupakan sebuah brand kecantikan yang baru dibangun pada tahun 2021 oleh Nabila Zafani yang berasal dari Pasar Bo, Jakarta Timur. Bila menyediakan beberapa produk kecantikan yang diproduksi khusus untuk membantu memberikan efek dan manfaat kecantikan kepada konsumennya. Produk Bila ID ini diproduksi sendiri oleh Nabila Zafani menggunakan bahan-bahan berkualitas dan aman untuk digunakan. Selanjutnya, Bila ID ini berawal dari kesadaran Nabila Zarfani terhadap produk kecantikan yang hanya memberikan sedikit manfaat. Dia menciptakan sebuah produk yang dapat membantu memberikan manfaat lebih. Tidak hanya manfaat kecantikannya saja, melainkan juga dapat memberikan manfaat kesehatan bagi konsumennya. Bila ID ini juga membantu para ibu rumah tangga yang tidak memiliki budget lebih untuk membeli produk kecantikan dari brand ternama, sehingga semua ibu rumah tangga ini dapat tampil cantik tanpa harus mengeluarkan budget lebih gitu. Sudah benar, Bill? Dari yang di ini, dari yang di Iya betul. klien briefnya. Mm-mm. Jadi sebetulnya produk ini Ya, berlanjut. diciptakan dari ini ya, Bill ya. Kesadaran Bila sendiri kan. Jadi ibu-ibu gitu kan nggak punya budget lebih buat beli kosmetik gitu kan. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Sini analisis SWOT-nya bisa Ya. dibaca. Strengths-nya atau kekuatannya, satu memiliki berbagai macam varian, dua harga terjangkau, tiga menggunakan bahan-bahan aman yang sudah teruji lab, empat tersedia di oil shop seperti Shopee, lima pemakaian nyaman dan aman. Lalu ada weakness-nya atau kelemahannya, satu media promosi belum luas, dua followers Instagram belum mencapai target, tiga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk kecantikan yang belum terkenal. Untuk opportunity-nya sendiri, yaitu peluangnya, satu, banyak sekali media promosi yang bisa dicoba. Dua, produk kecantikan merupakan kebutuhan sekunder yang tidak bisa dilepaskan oleh para wanita. Tiga, dapat dikembangkan dalam konsep bisnis offline maupun online. Adapun threat-nya atau ancamannya, yaitu satu, kompetitor yang sangat banyak, harga bahan yang dapat mempengaruhi produksi, tiga, naik turunnya permintaan pasar yang sulit diprediksi, dan keempat, ketersediaan bahan baku yang langka. Untuk analisis SWOT-nya ada yang salah atau ingin ditambahkan, Bill? Tepat sih udah. Udah. Boleh dilanjut. Maaf, suaranya kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Ya. Oke, selanjutnya ke brand competitors-nya. Di sini kami juga udah riset sedikit mengenai brand-brand yang mungkin menjadi kompetitor di pasar, seperti di e-commerce seperti Shopee maupun di Instagram Shop. Di sini ada Depaglow, LVM Beauty, Pro, ProRec, Dear Up, sama Lea Gloria. Nah, ini brand-brand ini dipilih sesuai dengan kelasnya, kelas pasarnya. Mungkin karena Bila.id ini masih bilang baru, jadi untuk target pasarnya sendiri masih belum terlalu luas ya, Bill ya. Masih di sekitar Iya betul. Lingkup yang lebih kecil. Masih sekitar orang kenal aja sih. Oke, bisa dilanjutkan. Di sini objektifnya di proyek kali ini, Bill, kita bekerja sama kan dari saya, Fadli dan Nabila sendiri untuk membangun dan merebranding si Bila ID ini menjadi usaha dan bisa menyelesaikan masalah visual brand seperti logo yang ada di usaha Bila.id ini. Objektifnya di sini rebranding Bila.id untuk mengembangkan usaha dengan menyelesaikan masalah visual brand seperti logo, desain kemasan, visual merchandising, dan brand advertising agar lebih banyak menarik minat konsumen baru.
Jadi di objektif ini kita juga akan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di bila.id ini yang mungkin menjadi halangan atau menghambat dari peluang-peluang yang mungkin bisa didapatkan gitu. Lalu di sini target audiensnya wanita remaja dewasa 18 sampai 30 tahun kelas menengah ke bawah. Benar ya Bill ya? Iya. Oke. Di sini key message-nya untuk bila.id ini glossy is yours, produk kosmetik, produk kecantikan, merawat wajah tidak harus mahal. Key message ini bakalan kita pakai untuk merancang seperti logo, desain kemasannya itu sendiri, agar menunjukkan image dari si kosmetik ini, produk kecantikan yang bila.id ini keluarkan. Gitu. Selanjutnya ada not responding. Selanjutnya ada elemen mandatorinya. Jadi target utamanya ini kita membangun sebuah logo yang baru dan kemasan bila.id ini yang fresh, yang baru dan bisa menarik minat konsumen agar bisa menggunakan produk dari bila.id ini. Untuk desain tone and manner-nya kami menggunakan natural, simple, santai, passionate, and feminine. Jadi kita akan membuat sebuah logo dan kemasan ini yang berlandaskan sifat-sifat yang ada di tone and manner-nya ini gitu. Logo yang natural, tidak terlalu ribet atau simple gitu. Terus yang santai, mulai dari kayak tipografinya, kita bisa menggunakan kaligrafi, tipografi, ataupun kayak hand script gitu ya. Untuk santai, passionate, feminim, jadi kita akan menimbulkan atau menciptakan suatu image yang berbau kewanitaan gitu. Ya. Ada sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bill atau ingin menyanggah atau mengurangi atau menambahkan? Kalau aku lihat dari slide awalnya emang udah sih sesuai gitu. Nggak ada yang perlu ditambahin lagi kayaknya. Gitu. Tapi untuk Bila sendiri ini dari creative brief ini yang Bila dapat gambarin tuh kayak gimana sih jadinya gitu nanti itu logonya atau branding yang barunya gitu. Udah kebayang belum dari creative brief ini? Sebenarnya kalau untuk desain logo aku nggak yang gimana-gimana yang terlalu ribet gitu ya. Mungkin kalau untuk produk natural, rata-rata produk natural tuh atau organik biasanya kayak cuma tulisan gitu aja nggak sih rata-rata tuh. Atau mungkin nanti ada aksen yang mengesankan produk itu tuh natural gitu. Iya, bisa benar. Setuju sih. Berarti untuk bisa masuk harapan Bila sendiri di desain logonya ini dibuat seperti natural yang nggak terlalu ribet ya Bila ya? Yang simple gitu. Iya. Oke, untuk ini di sini udah selesai di creative brief-nya. Sebelumnya bisa cerita nggak Bill kayak permasalahan yang ada di brand ini tuh gimana gitu? Jadi kalau buat permasalahan jujur aja sebenarnya di pemasaran ya. Di pemasaran. Pemasaran karena kan produk aku juga baru sekitar Mei lah 6 bulan ada ya, baru 6 bulan jadi kayak pemasarannya belum luas, belum banyak orang yang kenal, belum banyak orang yang percaya juga gitu. Jadi di sisi lain juga aku kurang punya banyak waktu buat nge-handle semuanya gitu. Ada aktivitas lain juga di samping kuliah, kerja harus nge-handle ini juga. Jadi waktunya kurang buat ngurusin kayak gitu sebenarnya. Jadi brand ini sebenarnya brand yang personal use juga gitu, maksudnya lingkupnya nggak terlalu luas ya, karena mungkin dari Bilanya sendiri belum bisa menghandle sendiri gitu ya Bil. Iya betul.
Oke, Paling buat ngehandle bisnis kayak ya cuma weekend aja gitu. gitu. Tapi sebelumnya Bila sendiri udah kayak pernah belajar desain atau belajar branding gitu nggak, Bil? Baru banget. Oh gitu. Masih jadi kayak sambil terjun sambil aku juga belajar otodidak gitu. Gitu. Jadi brand ini tuh awalnya munculnya dari otodidak sendiri ya, jadi belajar sendiri gitu ya. Gak yang terlalu mendalami brand Iya. banget. Awalnya juga sebenarnya nggak nggak kepikiran buat nge-brand gitu kan. Kayak buat ya udah produk buat pakai sendiri gitu. Sering ngasih coba ke orang lain, menurut mereka bagus. Dari situ awalnya kayak udah di kenapa nggak coba di usaha gitu. Oke. Terus harapan dari produk ini sendiri tuh kayak gimana sih, Bil? Harapannya dari project kita ini? Harapannya biar mungkin pertama biar bisa dikenal orang banyak gitu ya, bisa dipercaya juga, karena kalau produk ini kan biasanya orang menganggapnya oh nggak BPOM, jadi kayak susah buat dipercaya gitu kan. Padahal sebenarnya kalau secara pembuatan produksi sama bahan kita udah sesuai sama prosedur dan metodenya sama BPOM gitu. Cuma mungkin mereka belum BPOM jadi kayak susah mereka percaya gitu. Percayaannya Jadi masih sih harapannya biar makin kenal luas orang aja. gitu. Betul. Kira-kira Bila sendiri rasa ada yang kurang nggak dari produknya gitu, terutama di desainnya ya maksudnya? Iya, karena aku aja dari awal nge-branding sampai 6 bulan berjalan ini, khusus masker ya, kan aku ada masker organik juga, itu udah 3 kali ganti desain sih. Oh, Insya Allah yang inilah yang udah yang terakhir, udah paten, gak bakal ganti lagi. belum konsisten ya, Tuh. masih meraba-raba. Terus Okay. ya bikin gimana kemasan itu tuh kayak ngegambarin ciri khasnya Bila ID gitu, biar orang gampang kemasannya apa sih menggambarkan Bila ID gitu lah, biar bisa diingat. Nah, bicara tentang menggambarkan, sebenarnya Bila tuh pengennya brand Bila ID ini menggambarkan sesuatu yang kayak gimana sih? Simple, nggak suka yang ribet sebenarnya. Kosmetik, simple, Iya. poin, ya. Dan Ya, mungkin kalau desain aku lebih main di font kali ya. Ya. Oke, kira-kira ada nggak yang pengen disampaikan gitu dari Bila untuk gitu? Untuk apa? Untuk proyek ini maksudnya untuk rebrand kita kolaborasi gitu, ada nggak yang pengen disampaikan mengenai mungkin usulan nanti bakalan mau media promosi yang kayak gimana gitu, ada nggak, Bil? Kalau media promosi usulannya nyari ini ya, tone atau warna yang kira-kira tuh bisa jadi ciri khas Bila ID sih gitu. Nah nanti yang warnanya ini tuh bisa aku pakai buat desain feed pertama. Terus untuk secara keseluruhan gitu loh. Feed IG sih yang pertama. Nyari warna yang pas buat yang gitu. Ngerti. Kalau IG yang sekarang kayaknya gimana gitu. Sebenarnya nyari tone yang pas aja sih. Sama ini masih pakai template ya untuk
pas projectnya atau untuk feeds yang sekarang di Instagram itu masih pakai template gitu ya, Bill? Kalau ngedit aku pakai Canva, cuma nggak pakai template, jadi pakai ornamen yang ada aja di Canva gitu. Jadi masih brandingnya masih sekitaran Canva aja gitu ya, belum mencoba buat manggil desainer grafik gitu. Paling Canva, Ponto gitu. Kan aku nganggapnya aku bisa handle sendiri gitu. Ternyata waktunya kurang buat nge-handle semua sendiri. Pilihan banget sih, maksudnya bisa mengembangkan usaha yang benar-benar usahanya tuh kita bangun dari awal tuh membanggakan banget lah. Salut bagus gitu. Bener-bener. Udah Dwi, boleh ditutup Dwi, sekiranya udah nggak ada yang disampaikan. Jadi mungkin sekiranya ini udah cukup ya Bu ya, untuk penjelasannya. Nanti kalau misalkan kedepannya progres akan kita kabarin lagi. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bila. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami akan warahmatullahi menjelaskan tentang wabarakatuh. creative brief yang kita buat untuk brand ambassador, yaitu Bila ID. Langsung aja, Arsya, bisa dimulai. Baik, di sini saya akan memulai untuk jelaskan creative process dan brainstorming dari rebranding Baila.id ini. Yang pertama-tama, creative process yang kami lalui yaitu pembuatan mind mapping. Mind mapping yang saya buat dan Fadli buat ini lebih ke gambaran kasar mengenai apa yang ingin kita targetkan pada proyek ini, dimulai dari pemetaan target market yaitu wanita usia remaja 18 sampai 30 tahun menengah ke bawah, dan ditambah lagi dengan adanya penjelasan dari pemilik usaha ini, yaitu menargetkan khusus untuk ibu-ibu dan teman-teman kantornya terutama gitu. Oke, lanjut, selanjutnya ada tone and manner. Di sini kami memetakan tone and manner yang mengkonsep seperti logo-logo yang bersifat natural, simple, lalu yang santai, passionate, dan feminim. Lalu kemarin saat menjelaskan creative brief, klien kami juga meminta agar logonya itu terlihat black and white saja gitu. Oke, jadi kami menggunakan black and white pada logo dan mungkin di desain kemasannya nanti. Selanjutnya kami memetakan juga produknya. Di sini dari hasil client brief yang diberikan oleh Nabila. Di sini kami mendapatkan bahwa produknya itu adalah lip oil serum, natural lip balm, lip scrub coffee, lip tint moisturizing, dan masker wajah. Untuk key message sendiri, kami mengkonsep key message yang sama seperti yang ada di Creative Brief, yaitu Glossy is yours, lalu brand kosmetik, produk kecantikan, dan yang terakhir gak harus mahal. Selanjutnya untuk kompetitornya sendiri, kami memetakan di sini dibagi menjadi dua, yaitu kompetitor yang kelas atas atau yang telah produknya melebihi dari kapasitas yang saat ini di Bila ID telah dapatkan, yaitu L'Oreal, Wardah, Maybelline. Sedangkan yang kelas menengah atau kelas tingkat ini ada di Glow, LVMH Beauty, Rolex, Afro, The Up, dan Lea Gloria. Di sini dalam proyek ini mandatory elements yang akan kami bangun yaitu logo kombinasi maupun logo type sesuai dengan permintaan dari klien, lalu desain kemasannya. Lalu di sini
kami juga memetakan media promosinya. Media promosi yang akan kami gunakan yaitu yang paling utama yaitu Instagram, terdiri dari Instagram Feeds dan Instagram Story. Lalu kami juga akan menggunakan Facebook sebagai sarana media untuk promosi. Juga WhatsApp. WhatsApp ini seperti pesan broadcast atau WhatsApp Story yang bisa digunakan untuk menjual produknya atau mengiklankan produk dari Bill ID ini. Selanjutnya kami juga bisa menggunakan website, yaitu dengan membangun seperti UI UX-nya gitu, dan bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk promosi dari bila.id ini. Untuk pas project-nya sendiri, kami telah merangkum di sini pas project-nya sebagai perbandingan dari project yang akan kita buat, yaitu pas project-nya ini logo type dari logo type tipografi yang digunakan, dia menggunakan tipe-tipe yang bersifat kayak signature atau kayak handwriting gitu. Lalu warna yang digunakan yaitu black and white, di mana tulisannya hitam dan latar putih. Sifatnya simple dan santai. Seperti ini bila.id pas project atau logo sebelumnya. Lalu untuk project kali ini, di sini kita telah memetakan juga yang akan kami bangun itu logo kombinasi dan sesuai permintaan dari Bila sendiri, mungkin kita juga akan menyiapkan logo type sebagai bahan perbandingannya. Di sini typeface yang digunakan bentuknya signature atau handwriting juga bisa, yang menimbulkan kesan simple, santai, dan elegan. Kira-kira seperti ini. Lalu untuk grafik atau logogramnya, kita menggunakan unsur hitam putih juga, dan unsur-unsur seperti simple, natural, passionate, dan feminim. Kira-kira gambaran kasarnya seperti ini. Huruf B memakan bila, dan lingkaran ini membentuk seperti sulur, ya melambangkan natural karena di ujungnya sini ada telur. Logo yang di bawahnya, contohnya ini ada lekukan-lekukan yang menimbulkan kesan feminim. Seperti itu. Baik, selanjutnya moodboard project akan dijelaskan oleh Fadli. Baik, dalam moodboard project ini kita akan mendesain atau merebranding dari revisi-revisi yang sudah kita cari dan memakai warna-warna natural seperti yang klien inginkan. Kita membuat logo itu dengan desain feminim, terus kita juga membuat desain logo bertipe face dan logogram atau logo kombinasi. Jadi kita di sini udah mencari referensinya, warna-warnanya sudah dapat, dan kita di sini juga mendesain kemasannya itu yang terlihat feminim, natural, simple. Terus untuk pewarnaan logo kita di sini karena klien memintanya black and white, kita coba untuk black and white, dan logonya itu terlihat feminim. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya untuk moodboard repass project-nya ini, seperti yang digambarkan pada mind mapping sebelumnya, di sini ini tampak logo dari project sebelumnya. Lalu ini adalah feeds atau postingan dari Instagramnya sebagai salah satu media promosinya. Dan ini merupakan produk-produk yang dikeluarkan oleh Bila.id. Dan ini tone warna yang digunakan pada project sebelumnya. Lanjut pada moodboard tone and manner. Pada moodboard tone and manner, di sini kita lihat
menggambarkan suasana itu terlihat santai, nyaman, dan lebih lebih santai dilihat oleh mata itu. Nah, di sini kita memakai desain feminim, natural agar terlihat lebih natural atau nyaman dilihat. Kita memakai warna di sini kita mendapatkan warna black, white, dan kita akan memakai warna feminim seperti warna pink, hijau muda, terus warna krem, dan warna hijau itu untuk melambangkan naturalnya. Bisa dilanjut ya. Untuk buat customer seperti yang di Minmap yang dijelaskan, di sini target market Bila ID tersebut itu lebih ke wanita usia 18 sampai 30 tahun dan ekonomi kelas menengah ke bawah. Jadi sebenarnya target market awalnya itu mengincar orang-orang kantoran dan ibu-ibu rumah tangga sekitaran wilayah Bila ID, tempat lokasi Bila ID tersebut, dan mengincar teman-teman kantor bisa boleh dilanjut untuk moodboard selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang moodboard competitors-nya. Di sini juga kami memetakan dari competitors yang kelasnya di atas dan juga kelasnya yang setingkat atau menengah. Di sini ada kompetitor seperti Wardah, L'Oreal, dan Maybelline. Lalu untuk kompetitor yang setingkat atau menengah itu ada Rolex, Evian Beauty, Evro, Tipaglow, Lea Gloria, dan Dear Up. Samping-sampingnya sini adalah produk-produk dari saingan dari Bila.id. Contohnya seperti di sini ada L'Oreal, di sini juga ada masker dari Lorex, di pojok sini juga ada masker dari Dear Up yang merupakan produk sejenis dari yang dijual di Bila.id. Nah, di sini merupakan sketch kasar awal pembentukan logo atau thumbnail yang saya gunakan. Sini saya memetakan dulu kalimat-kalimat utamanya atau kata kuncinya, seperti misalkan di sini ada natural atau alami. Saya konversikan dulu menjadi bentuk-bentuk visual seperti daun, bunga, dan bunga lagi. Lalu ada passionate juga di sini. Passionate itu menggambarkan kayak selera atau selera kewanitaan yang seperti mewah-mewahan gitu. Seperti sini ada mahkota, lalu ada berlian. Di sini ada simple. Kata simple ini melambangkan sesuatu yang tidak berlebihan. Di sini saya sedikit menyeket kasar. Di sini ada logo B yang melambangkan dari awal kata dari Bila.id ini yang mungkin bisa digunakan sebagai logogram dari Bila.id. Terus di sini feminim, saya menggambarkan di sini ada wajah wanita, lalu ada bibir wanita juga. Setelahnya saya juga mengkonversikan dari kata-kata tersebut dan digabungkan menjadi beberapa thumbnail yang saya buat. Seperti di sini ada, bisa dilihat sini Bila.id ini. Lalu ini bisa mengembangkan dari konsep dari feminim, natural dan alami, dan juga santai itu. Oke, di sini saya akan lanjutkan lagi. Jadi ini adalah thumbnail yang telah kami buat. Thumbnail ini berdasarkan pada kata kunci atau tone and manner yang telah disetujui dan dibahas bersama klien melalui proses creative brief dan proses kreatif yang telah dijelaskan di atas.
Sini kami menggunakan rata-rata menggunakan tipografi yang santai seperti di sini bisa dilihat. Lalu kami menggunakan logo type dan juga logo kombinasi atau campuran sebagai bahan perbandingan atau opsi yang bisa dipilih oleh customer kami bila sebagai logo dari brand Bila.id ini. Baik, Fadli. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya dan Narsya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.